Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 semester 4 PMIB. Di sini kami akan membahas tentang akhlak karimah seorang muslim dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA yang disusun oleh Wilta Tikta Badar, Nurul Dasari, dan Fitriani. Jangan lupa ya, saksikan video kami. Hai teman-teman, saya Nurul Dasari. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian akhlakul karimah. Pasti teman-teman belum tahu nih, apa sih pengertian dari akhlakul karimah? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu ajaran atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Akhlakul karimah juga disebut dengan akhlak terpuji, merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh dari akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, bersyukur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, menghormati, menyayangi, dan lain sebagainya. Nah, akhlakul karimah seorang muslim itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak kepada alam. Dan yang keempat, akhlak kepada hewan. Yang pertama, kita akan membahas tentang akhlak karimah seorang muslim kepada Allah. Hadis akhlak karimah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajabal amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Walisa zakal ahadin illalil mu'min. Inna asobathu sarra'u sakara. Fakana khairullah. Wa inna asobathu dorroh. Sobaro fakana khairullah. Perawi dari hadis di atas adalah Suhaib bin Sinan al-Raumi. Diperbaharui Muslim, sumber dari Sahih Muslim, halaman atau nomor 2999. Ringkasan putusan hadis Sahih. Kandungan hadis dari hadis di atas yaitu kesabaran merupakan salah satu akhlak mulia dan sifat mulia yang diperintahkan, dianjurkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, mengatakan ajaib adalah masalah orang beriman. Jadi, Nabi semoga doa dan damai Allah besertanya menunjukkan kebenaran atas persetujuan orang beriman dan kondisinya. Hal ini karena keadaan orang mukmin semuanya baik dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Sehingga setiap orang berada dalam penilaian dan takdir Allah di antara dua hal, seorang mukmin dan seorang kafir. Karena seorang mukmin tidak ditimpa kemudahan berasal dari berkah agama seperti pengetahuan dan perbuatan baik dan berkah duniawi seperti uang, anak, dan keluarga. Dia bersyukur kepada Allah karena dia tahu hak Allah atas nikmat itu dan apa yang ditakdirkan untuknya darinya. Maka dia melakukan ketaatan, ibadah, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur dan terima kasih kepadanya. Maha suci kepadanya, maka dia memperoleh pahala baginya di akhirat. Dan syukur ini ditambahkan kepada dia yang menyertakannya dengan nikmat itu. Demikian pula orang mukmin itu jika ditimpa musibah seperti kemiskinan, penyakit, malapetaka, ketetapan Tuhan, dan menunggu kelegaan dari Tuhan, dan menghitung pahala dari Tuhan, dan menggunakan atau bahaya. Dia sabar dengan dia dalam mengungkapkannya, jadi kesabaran itu baik untuknya, karena dia akan diberi pahala atas kesabarannya, dan dia akan mendapatkan pahala orang sabar tanpa yang membayar upahnya hisab. Seluruhnya perselingkuhannya baik,
jadi dia baik untuknya. Keyakinan pada kehendak dan takdir Tuhan membuat orang beriman benar-benar puas dengan semua kondisinya. Tidak seperti orang kafir yang selalu marah ketika bahaya menimpanya, dan jika dia mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dia sibuk dengan itu serta membelanjakannya dengan ketidaktaatan. Hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim Syahidatu aliyahini uti bil huddat falamma roha sajadata syukra. Artinya, saya menyaksikan Ali ketika dia dibawa bersama orang cacat dan ketika dia melihatnya, dia sujud syukur. Perawinya yaitu Abu Musa Malik bin Abdullah atau Abdullah bin Malik, diperbaharui oleh Suhaib al-Arnaud, sumber Takrij al-Sunnah, rangkuman putusan yang diperbaharui yaitu Hasan. Kandungan hadisnya yaitu sesungguhnya Ali menyebut orang-orang Al-Nahrawan, yaitu dia menyebutkan gambaran yang dan status mereka, dan yang dimaksud dengan mereka adalah Haraj dan Al-Nahrawan. Itu terletak di sebelah tenggara Baghdad di Irak, dengan jarak sekitar utaranya 35 terletak kilometer, di bagian dekat pertemuan sungai Diala dengan sungai Tigris. Dia berkata, di antara mereka adalah seorang pria dengan tangan lembut, atau satu dengan tangan lembut, atau satu dengan tangan lembut. Al-Mudun, satu dengan satu tangan karena ia kekurangan di tangan, dan satu dengan tangan kecil semua bersama-sama. Dalam riwayat lain, ada seorang laki-laki di antara mereka yang tidak memiliki lengan bawah di atas lengan atasnya, sehingga puting susu ia memiliki bulu putih. Kemudian Ali, semoga Allah meridhoi dia, berkata, apakah kami tidak memperlambat turun? Kami akan membuat muka kepadamu apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yang akan dengan alhamdulillah membunuh lidah. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberi kedamaian. Pahala untuk membunuh orang Khawarij yang besar dan pikiran mereka tidak dapat membayangkannya. Sampai-sampai dia takut pada mereka jika dia menyebutkannya kepada mereka. Ubaidah berkata, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kamu mendengar itu darinya, yaitu dari Rasulullah SAW. Ali berkata, ya demi Tuhan Ka'bah. Dan dalam hadis, pernyataan tanda Khawarij yang keluar pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan di dalamnya pahala untuk membunuh Khawarij ini sangat besar. Yang kedua, akhlak karimah seorang muslim kepada sesama manusia. Hadis-hadis akhlakul karimah seorang muslim kepada sesama manusia. Nah, mohon disimak ya teman-teman. Saya akan membacakan hadis-hadis akhlak karimah seorang muslim kepada sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qaulih hazal afwa qala amiron Nabiyyus sallallahu alaihi wasallam anna ya'khuzal afwa min akhlaqin nas. Artinya, dalam sabdanya ambil pengampunan, dia berkata, Nabi Allah, semoga doa dan damai Allah besertanya, diperintahkan untuk mengambil pengampunan dari moral Allah. Perawinya Abdullah bin Al-Zubair, diperbarui Al-Albani, sumber Sahih Abi Daud, halaman nomor 4787, rangkuman putusan yang diperbaharui yaitu Sahih. Kandungan hadisnya yaitu Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, mencintai kebaikan untuk bangsanya dan membimbing mereka pada apa yang bermanfaat dan baik. Dan Tuhan yang Maha Kuasa memerintahkannya untuk menerima dari orang-orang yang apa mereka izinkan sendiri, dan apa yang ada dalam kekuatan mereka tanpa kesulitan, dan untuk membuatnya mudah bagi mereka. Dan dalam hadis ini, Abdullah bin Al-Zubair, semoga Tuhan meridhoi dia, berkata dalam ucapannya, ampunilah. Nabi Allah, semoga doa dan damai Allah menyertai dia, diperintahkan untuk mengambil pengampunan dari akhlak orang. Artinya, Allah memerintahkan Nabi SAW, dia menerima dari orang-orang yang mudah dan tidak mempersulit mereka, dan juga menerima dari mereka apa yang Allah mereka. Hati dan jiwa mengizinkan semua hal, seperti akhlak, sholat, dan zakat. Dan apa yang berasal dari mereka tanpa biaya ayat tersebut diturunkan sebelum pengenaan zakat. Sehingga Allah memerintahkan Nabi, semoga doa yang damai Allah besertanya, untuk menerima dari orang-orang apa yang tersisa dari kekayaan mereka dan apa yang mereka izinkan tanpa kesulitan pada mereka. Hadis yang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena iza faqala goes win au haji au umar
Yukabbir ala kulli sarofin minal ardi salasa takbirati summa yaqulu la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Abiyuna. Selanjutnya teman-teman, akhlak seorang muslim kepada alam. Akhlak kalimah seorang muslim kepada alam. Hadis yang pertama ialah mamin muslimin yafrizu horsa au yafrizu jarha ayakunu minhu khairan au insan au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau bertani lalu ia memakan hasilnya atau orang lain dan binatang ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya. Perawi Anas bin Malik, ulama hadis Muslim bin Hajjaj. Nama kitab Sahih Muslim nomor 1553, derajat hadis sahih. Kandungan hadis, tidak ada seorang hamba muslim pun yang melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat melainkan Allah akan menetapkan pahala baginya. Dalam hadis ini, Nabi, semoga doa dan damai Allah bersertanya, memperingatkan tentang keutamaan menanam dan bahwa tidak ada tanaman muslim atau membudidayakan suatu yang lebih manfaat dari tanaman ini, sehingga manusia, burung, hewan, dan setiap makhluk hidup memakan hewan laut dan darat darinya, dan setiap hewan yang tidak membeda-bedakan adalah binatang, kecuali dia punya hadiah untuk itu. Tapi dia memilih muslim untuk diingat, karena dia berniat ketika menanam yang sering bahwa umat Islam akan dikuatkan oleh buah dari penanaman itu untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan karena umat Islam adalah orang yang memperoleh pahala baginya, dan untuk orang yang tidak beriman, dia tidak memperoleh pahala atas apa yang dia lakukan dari kebaikan, dan tujuannya adalah mendapat pahala. Jadi lepaskan siksaan darinya dan dia dapat diberi makan di dunia ini, dan dia akan diberi untuk itu. Dalam hadis pernyataan tentang keutamaan bercocok tanam dan membajak, dan di dalamnya ada anjuran untuk membangun tanah agar seseorang dapat hidup sendiri atau siapapun yang datang setelah dia, dan siapa dia akan disewa. Hadis selanjutnya ialah Uti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybarul Yahuda ayyama maluha wa yakrauha walahum ya syatarahu ma yakrahu minha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesempatan kepada kaum Yahudi di Khaybar sehingga mereka dapat bekerja mengolah lahan dan menanamnya, dan mereka mendapatkan pahala sebagian dari hasil panennya. Perawi Abdullah bin Umar, ulama hadis Muslim bin Hajjaj. Nama kitab Sahih Muslim nomor 1551, derajat hadis sahih. Hadis, ketika orang-orang Khaybar meninggalkan Abdullah bin Umar berdiri untuk menyampaikan khutbah dan berkata, Utsman, utusan Allah, semoga doa dan damai Allah besertanya, adalah agen orang-orang Yahudi di Khaybar dengan uang mereka, dan dia berkata, lihat apa yang Tuhan telah lewati, dan bahwa Abdullah bin Umar pergi ke uangnya di sana. Jadi lewati dia dari malam, jadi tangan dan kakinya hancur. Dan kami tidak memiliki musuh selain mereka. Mereka adalah musuh dari kami dan tuduhan kami. Dan saya melihat evaluasi mereka. Jadi ketika Umar setuju, salah satu putra Abi Al-Hakim mendatanginya dan berkata, wahai Amirul Mukminin, maukah Anda mengusir kami ketika Muhammad, semoga doa dan damai Allah besertanya, menyukai kami dan memperlakukan kami dengan uang, dan dia menetapkan itu untuk kita. Umar berkata, apakah Anda pikir saya lupa apa yang dikatakan Rasulullah? Semoga doa dan
Damai Allah besertanya, berkata, bagaimana jika Anda diusir dari Khaybar? Minta Anda lari bersama Anda malam demi malam. Dia berkata, ini adalah jumlah yang sedikit dari Abi Al-Qasim. Dia berkata, kamu berbohong, wahai musuh Allah. Kemudian Umar mengusir mereka dan memberi mereka nilai buah yang mereka miliki, uang, unta, dan persembahan tiang tali dan sebagainya. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas pembahasan yang keempat, yaitu akhlak karimah seorang muslim pada hewan. Di sini ada beberapa hadis tentang akhlak karimah pada hewan. Yang pertama, hadis akhlak karimah seorang muslim kepada hewan. Isinya, kuntu inda bani Umar famarru bi fityatin binafarin nasobu dajajatan yarmunaha falamma ra'au bana Umar tafarraqu anha wa qala banu Umar faman fa'ala hadha inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha wa fi riwayah la'ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam man mathala bil hayawan. Di sini ada artinya. Aku bersama Ibnu Umar dan mereka melewati sekelompok anak laki-laki yang menyiapkan ayam dan melemparkannya. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka berpisah darinya. Dan Ibnu Umar, siapa yang melakukan ini? Nabi semoga dan doa dan damai Allah besertanya mengutuk mereka yang melakukan ini. Dalam sebuah riwayat, semoga doa dan damai Allah besertanya mengutuk orang-orang yang memutilasi hewan. Adapun di sini terletak perawi Abdullah bin Umar yang diperbarui oleh Al-Bukhari, sumber dari Sahih Al-Bukhari, halaman atau nomor 5515, rangkuman putusan yang diperbarui Sahih. Adapun kandungan hadis di sini teman-teman, isinya Tuhan yang Maha Kuasa telah menetapkan kebaikan dalam segala hal, bahkan dalam menyembelih dan membunuh hewan. Jadi siapa yang ingin menyembelih hewan harus mengasah pedangnya atau pisau yang digunakan untuk menyembelih. Dan Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, memperingatkan, Assalamualaikum, siapa yang menyiksa hewan dengan kutukan yang merupakan pengusiran dari rahmat Allah. Dalam hadis ini pengikut Sa'id bin Jubair memberitahu kita bahwa Abdullah bin Umar, semoga Tuhan meridhoi mereka, melewati sebuah fatih, bentuk jamak dari fatih atau nafir, kata benda jamak yang jatuh pada sekelompok manusia khususnya antara 3 dan 10, dan mereka mendirikan seekor ayam sehingga mereka menjadikannya objek dan sasaran yang mereka tuju. Siapapun yang meniru binatang, yaitu potongan sebagainya bagiannya seperti telinga, hidung, dan lain-lain, semua ini adalah siksaan bagi jiwa, kerusakan uang, dan kurangnya manfaat darinya. Dan dalam Muslim, terkutuklah siapapun yang mengambil sesuatu di dalam jiwa adalah objeknya. Kutukan adalah salah satu bukti larangan karena tidak disembunyikan dalam hadis. Peringatan agar tidak mengambil apapun yang memiliki ruh sebagai target untuk menembak dan bermain dengan, karena itu adalah siksa baginya. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak karimah seorang muslim kepada hewan. Adapun hadisnya, Innallaha azza wa jalla kutibal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinu qitalta wa idza dzabahtum fahsinu dzabaha wal yuhidda ahadukum safartaha thumma yurijal dzabaihata. Artinya, Allah azza wa jalla mewajibkan berbuat ihsan atau baik dalam segala perkara. Maka jika Allah membunuh atau dengan hak, maka perbaguslah caranya. Jika kalian menyembelih hewan, maka perbaguslah caranya. Tajamkanlah pisaunya dan tenangkanlah hewan sembelihnya. Adapun di sini teman-teman, perawi Syaddad bin Aus, ulama hadisnya Su'aib al-Arnaud.
dan nama kitabnya Takhrij Musnad Ahmad nomor 17116. Derajat hadis sahih sesuai dengan syarat Muslim. Di sini teman-teman ada kandungan hadis yang saya bacakan tadi, yaitu menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang, atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Menggunakan pisau yang tajam, semakin tajam pisau semakin baik untuk menyembelih. Tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Hal tersebut dilakukan agar hewan kurban tidak merasa takut sebelum disembelih. Menghadapkan hewan ke kiblat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan, membaca bismillah sebelum menyembelih, membaca takbir, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut, menyembelih dengan cepat supaya meringankan rasa sakit hewan kurban, memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Baiklah, di situ saja penjelasan saya. Saya mohon